beliau namanya Angela Merkel. Ya, dia pernah mengatakan dalam ceramahnya kalau Jerman akan menjadi wilayah Islam. Ya, hal ini terkait dengan imigrasi orang-orang Islam, terutama dari Turki, Aljazair, yang membuat demografi kaum muslimin meningkat signifikan di tanah Jerman. Ya, dan dia mengatakan the future of Germany will belonging to Muslim people. Ya, masa depan Jerman ini akan menjadi milik umat Islam. Nah, hal ini menunjukkan sebuah pembuktian dari apa yang disampaikan Rasulullah SAW, bahwa nanti Eropa ini akan menjadi wilayah Islam. Pada tahun 2005, tepatnya di tanggal 5 Februari 2005, 15 negara mengirimkan badan intelijen mereka ke Langley ke markas CIA di Langley, Amerika Serikat. Mereka menyatakan bahwa Eropa tidak lama lagi akan menjadi wilayah Islam. Hal ini menyusul dari penemuan dan pernyataan tokoh politik Barat yang sejak tahun 80 mengatakan, not least from 50 years, Europe will become Muslim state. Tidak lebih dari 50 tahun, Eropa akan menjadi negara Islam. Hal yang membuat mereka takut seperti ini dan tidak bisa mereka bendung adalah pertumbuhan demografi umat Islam, di mana mereka meningkat dengan pesat di negara-negara Eropa, Perancis, Inggris, Amerika, Kanada, Belanda. Bahkan di luar dugaan, Denmark akan menjadi negara pertama di Barat yang akan mendeklarasikan berdirinya syariat Islam dan negara Islam di Eropa. Sepertiga dari Kongres dari Parlemen Denmark itu adalah Islam. Hal ini akan memudahkan diberlakukannya syariat Islam di Denmark. Ya, dikuatkan oleh imigran Turki. Di sisi yang lain adalah bagaimana didapati fakta kalau di Eropa ini mereka enggan untuk mempunyai anak. Ya, tingkat kelahiran dari warga warga Eropa yang beragamakan non-Islam, itu mereka kecil sekali. Angkanya sampai di bawah 211, di mana angka yang bisa menopang peradaban dan kebudayaan satu bangsa. Maka di saat mereka menyusut, umat Islam justru panggil bar. Inilah fakta kebangkitan Islam akan terjadi di sana, akibat pertumbuhan demografi dan imigrasi dari wilayah kaum muslimin. Ya. Dunia sedang berubah. Kebudayaan global. Anak-anak kita mewarisi kebudayaan yang sangat berbeda dibandingkan saat ini. Anda akan menyaksikan sebuah laporan mengenai perubahan demografi dunia. Berdasarkan penelitian, untuk menjaga sebuah kebudayaan lebih dari 25 tahun, maka harus ada angka kelahiran 2,11 anak per keluarga. Jika kurang, maka kebudayaan tersebut akan mengalami kemunduran. Menurut sejarah, belum pernah ada kebudayaan yang mengalami kemunduran dari 1,9 angka kelahiran. Angka kelahiran 1,3 tidak mungkin membalik keadaan kemunduran kebudayaan, karena membutuhkan 80 hingga 100 tahun untuk memperbaiki kebudayaan tersebut. Dan tidak ada model ekonomi yang dapat menopang kebudayaan tersebut dalam kurun waktu itu. Dengan kata lain, jika dua pasang orang tua masing-masing memiliki satu orang anak, jumlah mereka adalah setengah dari jumlah orang tua. Jika anak-anak tersebut memiliki satu orang anak, maka ada 1/4 cucu dari 4 orang kakek nenek. Jika hanya 1 juta bayi lahir pada tahun 2006, maka sulit untuk mendapati 2 juta orang dewasa pada tahun 2026. Karena jumlah populasinya menyusut, maka demikian juga dengan kebudayaannya. Pada tahun 2007, angka kelahiran di Perancis 1,8, Inggris 1,6, Jerman 1,3, Itali 1,2, Spanyol 1,1. Di seluruh negara-negara kesatuan Eropa, yaitu 31 negara, angka kelahiran mendekati 1,38. Menurut penelitian sejarah, angka ini tidak bisa dipungkiri akan menyebabkan penyusutan populasi. Dalam hitungan tahun, Eropa, sebagaimana kita lihat tadi, akan lenyap keberadaannya. Populasi di Eropa tidak akan menyusut. Mengapa? Imigrasi. Imigrasi Islam. Dari seluruh pertumbuhan populasi Eropa sejak tahun 1990, 90%-nya adalah imigrasi Islam. Perancis 1,8 anak per keluarga. Islam
8,1 anak per keluarga. Di bagian selatan Prancis, salah satu daerah populasi gereja terbesar di dunia, kini di sana ada lebih banyak masjid daripada gereja. 30% anak-anak usia 20 dan lebih muda adalah orang Islam. Di kota-kota yang lebih luas seperti Nice, Marseille, dan Paris, jumlah tersebut telah berkembang hingga 45%. Tahun 2027, 1 dari 5 orang Prancis adalah Muslim. Hanya dalam kurun waktu 39 tahun, Prancis akan menjadi Republik Islam. Dalam 30 tahun terakhir, populasi Muslim di Inggris Raya meningkat dari 82.000 jiwa menjadi 2,5 juta jiwa, meningkat 30 kali lipat. Ada lebih dari 1.000 masjid, sebagian besarnya berasal dari gereja. Di Belanda, 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Dan hanya dalam kurun waktu 15 tahun, setengah dari populasi Belanda akan menjadi Muslim. Di Rusia, lebih dari 23 juta adalah Muslim, yaitu 1 dari 5 orang Rusia. 40% dari seluruh anggota tentara Rusia akan menjadi Muslim hanya dalam beberapa tahun yang singkat. Sekarang ini, di Belgia, 25% dari populasi dan 50% dari seluruh kelahiran baru adalah Muslim. Pemerintah Belgia telah menyatakan bahwa sepertiga dari anak-anak Eropa akan terlahir sebagai keluarga Muslim pada tahun 2025, hanya dalam waktu 17 tahun. Pemerintah Jerman, hal pertama yang harus diperbincangkan adalah publisitas pernyataan yang baru-baru ini dikeluarkan, menyatakan bahwa kejatuhan populasi di Jerman tidak bisa dihentikan lagi. Jerman akan menjadi negara Muslim pada tahun 2050. Muammar Gaddafi, pemimpin Libya, berkata, ada tanda-tanda bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Islam di Eropa, tanpa pedang, tanpa senjata, tanpa penaklukan. Kami tidak membutuhkan teroris, kami tidak membutuhkan para pengobom Hamas. 50 juta plus Muslim di Eropa akan mengubahnya menjadi benua Islam dalam beberapa dasawarsa. Saat ini ada 52 juta Muslim di Eropa. Pemerintah Jerman mengatakan bahwa jumlah tersebut diprediksi akan meningkat 2 kali lipat pada 20 tahun ke depan menjadi 104 juta jiwa, sama dengan sebelumnya. Saat ini, angka kelahiran di Kanada adalah 1,6, 4 angka di bawah dari angka yang dibutuhkan untuk menopang kebudayaan. Dan Islam adalah agama yang paling pesat perkembangannya. Antara tahun 2001 sampai 2006, populasi Kanada meningkat menjadi 1,6 juta. 1,2-nya adalah imigrasi. Di Amerika Serikat, angka kelahiran warga Amerika saat ini adalah 1,6. Dengan gelombang imigrasi dari bangsa Latin, angka kelahiran meningkat 2,11, angka yang cukup untuk menopang kebudayaan. Pada tahun 1970, ada 100.000 Muslim di Amerika. Kini, ada lebih dari 9 juta. Dunia sedang berubah. Saatnya untuk bangkit. 3 tahun lalu, sebuah pertemuan 24 organisasi Islam diselenggarakan di Chicago. Catatan dari pertemuan tersebut menunjukkan kepada kita secara rinci bahwa mereka berencana untuk mengislamisasi Amerika melalui jurnalisme, politik, pendidikan, dan yang lainnya. Mereka berkata, kita harus mempersiapkan diri kita sendiri pada realitas bahwa dalam 30 tahun akan ada 50 juta Muslim tinggal di Amerika. Dunia yang kita tinggali adalah bukan untuk anak-anak dan cucu kita. Sebuah gereja Katolik menyebutkan bahwa Islam akan melewati jumlah penganutnya. Beberapa kajian menunjukkan bahwa angka pertumbuhan Islam dalam 5-7 tahun membuat Islam akan menjadi agama yang mendominasi di dunia. Sebagai orang-orang yang percaya, kami memanggil atas kalian untuk bergabung melakukan upaya untuk berbagi pesan suci atas perubahan dunia. Baik, rekan-rekan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi sudah kita lihat secara demografi, pertumbuhan umat Islam itu sangat tidak bisa terkendalikan oleh penguasa-penguasa di Barat. Maka tidak mau dalam kurun 30 tahun ke depan, ya tidak betul kemungkinan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Ini akan memicu adanya konflik internal di negara-negara Barat. Ya, sehingga para penguasa yang mereka zalim dan anti-Islam dan mereka fobia terhadap Islam, mereka akan bersatu. Hal inilah yang akan memicu pada akhirnya terbentuknya 80 persekutuan negara yang mereka akan menyerang pusat kebangkitan Islam nanti. Jadi mereka tidak akan menyerang bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada di Eropa. Mereka tidak akan menyerang umat Islam yang ada di Asia terlebih dahulu, tidak. Tapi akan mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam nanti.
Di mana pusat kebangkitan Islam itu akan terjadi? Rasulullah SAW menyebutkan, Fustatul muslimin yauma malhamatil kubra fi makanin yuqalu lahu Qutah fiha madinatun yuqalu laha Damaskus atau Damaskus. Ya. Pusat kekuatan umat Islam nanti, pusat pemerintahan umat Islam di akhir zaman nanti, di perang dunia ketiga sebelum hari kiamat adalah di sebuah tempat yang bernama Qutah. Dan dia di sana ada sebuah kota yang bernama Damaskus. Ya. Nah, artinya apa? Jika Islam nanti disebutkan Rasulullah akan bangkit di sana, maka yang mereka serang adalah pusat kebangkitan Islam itu. Dengan tujuan menghentikan laju kebangkitan